Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, utamanya kesehatan, sehingga para jenengan bisa meluangkan sedikit waktu untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi pribadi, umumnya bagi panjenengan yang dirahmati oleh Allah. Shalawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah di yaumul hisab, yaumul kiamat, yang akhir kita mengagungkan syafaat dari beliau. Amin. Jamaah kajian pada maghrib tidak bisa yang dapat. Seminggu yang lalu kebetulan saya ke adik saya sebagai pengantar di Krian Sidoarjo sana, didaulat, dipaksa, itu disuruh ngisi kajian. Masjidnya bagus, berada di satu perumahan kebetulan. Nah, yang lucu, saya tidak diberi tema. Namun demikian, sebelum saya membuka itu dipaksa untuk mencari judul, dan judul itu yang pertama demikian: Pak Tri, bagaimanakah dampak mikro dan makro terhadap ibadah korban? Yang pertama itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi dipaksa untuk itu. Kemudian setelah saya pikir-pikir, kok ya masuk ya? Karena apa? Tema yang diambil itu kebetulan seminggu yang lalu, berarti ketika kita melaksanakan kita sholat Idul Adha tanggal 17 itu selang 7 hari, sekarang saya itu 2 minggu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian saya berpikir, saya harus berangkat dari mana? Kemudian naluri saya itu saya mengangkat dari tentang syukur. Makanya tadi saya buka dengan satu surah yang terpendek. Ini di dalam kajian saya sudah dilihat bahkan sampai dengan Malaysia. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Kemudian saya tertarik mengambil ayat Wadduha, surahnya Wadduha ayat yang ke-11. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Wa amma, dan binikmati, nikmat rabbika Allah, wahadis, itu di dalam hati panjenengan bersani, di dalam
arti di dalam terjemahan itu artinya hadis itu siarkan. Kemudian saya mencari-cari, ternyata di situ kalau merujuk pada ayat wa amma bi nikmati rabbika fahadits yang arti secara letterlek di dalam terjemahan wa amma dan bi nikmati itu nikmat rabbika itu Allah, fahadits itu adalah siarkan. Kemudian saya cari-cari di dalam tafsir yang lain, kebetulan menemukan yang disebut wahadis itu maknanya adalah bersyukur. Kita awali dengan rujukan yang pertama, siarkan. Di dalam salah satu tafsir, siarkan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran itu sebagai wali Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Yang pertama, Al-Quran itu harus dibaca. Dibacanya yes. Yang kedua, dimengerti artinya, termasuk tafsirnya yang agak sulit. Ini adalah bisa dilaksanakan. Itulah asbabun nuzul bahwa Quran itu dibaca, kemudian dimengerti artinya dalam tafsir, kemudian yang ketiga diamalkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian saya berangkat dari syukur. Diingatkan bahwa la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadidun, panjenengan ngelotok. Ketika kita bersyukur, kata Allah, akan aku tambah nikmat itu. Tetapi kalau kufur, maka akan kucabut kenikmatan itu. Ini adalah peringatan Allah yang pernah terjadi di kerajaan Balqis. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, arti syukur. Syukur itu sebetulnya menurut bahasa Arab yang saya sadar, artinya membuka. Arti secara luas bahwa membuka yang dimaksud sebagai kesediaan sikap untuk membuka mata hati dan mengakui bahwa semua nikmat itu hanya untuk alam semesta yang di dalamnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk lain. Maka di sini diartikan alam semesta yang di dalamnya adalah manusia yang semata-mata datangnya dari Allah. Itulah arti syukur yang pertama menurut bahasa dan arti luas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya mengangkat dari pertanyaan yang tadi yang perlu kita angkat, saya masih melanjutkan dengan substansi syukur. Saya menyadar dari tafsir Al-Misbah. Di dalam tafsir Al-Misbah, syukur itu dipahami yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur itu dipahami dengan lisan. Yang ketiga, syukur ini dipahami dengan perbuatan. Yang pertama, dengan hati. Secara harfiah, kepuasan batin atas anugerah Allah yang diberikan kepada umat manusia. Inna a'malu biniat, tinggal niat kita itu apa? Contoh, di dalam tafsir yang saya baca, yang pertama dengan hati sebagai qalbu setiap insan, ini bisa berupa yang pertama sujud syukur, yang kedua dengan zikir, yang ketiga dengan sholat. Inilah pemahaman yang pertama.
Kemudian pemahaman yang kedua dengan lisan cukup sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Yang pertama dan yang kedua ini mungkin prosentasenya paling banyak. Yang ketiga, bahwa syukur yang paling sulit itu adalah dengan tindakan. Nanti insya Allah nyambungnya kepada korban secara mikro dan makro, dan menyangkut ke Bank Syariah Indonesia apa dampaknya. Kita lanjutkan. Syukur dengan perbuatan. Secara dia menikmati pemberian Allah dan memberikan sebagian rezeki kepada orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan yang ketiga ini? Satu diantaranya adalah ibadah korban. Inna toina kal kausar fasoli rabbika wankar inna sanyaka walabta. Jamaah pulau panjenengan ini sudah sangat kelotok dan hafal, artinya ngerti, namun demikian kembali, apakah kita sudah melaksanakan yang ketiga? Kesempurnaan dengan hati, dengan lisan itu belum sempurna. Tafsir Imam Al-Ghazali, Ibnu Katsir, dan di Indonesia ini yang paling saya suka adalah tafsirnya Profesor Quraisy Shihab, mempunyai kesamaan. Pernah masuk dalam YouTube saya, karena jamaah saya itu itu sudah sekitar 140.000, dan alhamdulillah saya sudah mempunyai 1073 subscribe. Sebentar lagi sebetulnya gajian ini dari Google, tapi belum saya ajukan. Ini sebetulnya adalah dimensi digitalisasi. Kebetulan tugas saya di PDM itu adalah majelis digitalisasi, sehingga saya butuh semua kegiatan di Tulungagung, kemudian saya sharekan di wilayah. Nanti di wilayah itu di editing namanya, kemudian dilayakkan berita yang ada di Tulungagung itu untuk disebarluaskan. Kebetulan saya hobi dengan YouTube. Jamaah yang dirahmati Allah, walaupun ya jamaah kita itu berada di mana-mana. Kemarin saya juga di Sidoarjo, itu daerah Sukodono, saya dolan ke sana, itu suruh ngisi kultumnya, jamaahnya juga seperti ini, tapi tidak apa-apa. Bukan dalam arti sedikit itu tidak bermakna, nanti kita jelaskan di belakang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam bukunya Imam Al-Ghazali, ketika itu Imam Al-Ghazali meriwayatkan dari dialog Musa dengan Allah. Ada 3 pertanyaan, ya Allah, apakah sholat itu adalah ibadah yang kau cintai, ya Allah? Allah menjawab, bukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la tuqul akbar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Dilanjutkan, apa itu zikir, ya Allah? Zikir itu ada di dalam kalbu, masuk pada yang kedua tadi, dengan hati. Zikir itu mengingat aku, kata Allah. Yang ketiga, apa puasa, ya Allah? Ayat puasa panjenengan sudah ngelotok Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, dan seterusnya. Potongan bahwa puasa itu untuk mengurangi nafsumu. Kemudian ini dilanjutkan, terus menopo, ya Allah, ketika kamu menolong orang
untuk satu kebaikan dalam arti yang susah dan kamu menggembirakan, maka itulah yang paling disenangi oleh Allah. Maknanya cara mengatur secara makro. Bahkan di situ diberi catatan oleh Imam Al-Ghazali, seandainya kalian masih melaksanakan sholat, seandainya kalian masih melaksanakan zikir, kemudian kalian masih melaksanakan puasa, di dalam riwayat itu bukan Riono yang ngomong, kebetulan saya baca lebih dulu, itu masih di pintu surganya. Biar cara gampang masuk, maka laksanakan yang ketiga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada kemiripan yang saya baca di dalam tafsir Al-Misbah. Syukur di dalam yang saya sampaikan tadi, syukur di dalam hati, di antaranya yang masuk di dalamnya sujud syukur, zikir dan sholat, itu belum sempurna. Ketika kita mengucapkan hamdalah juga belum sempurna. Nah, baru sempurna ketika kita melakukan tindakan. Pertanyaannya, kalau kita ke belakang flashbacknya, oh ternyata Ahmad Dahlan itu menggunakan konsep seperti ini. Kenapa? Kalau kita runtut sejarahnya, Imam Al-Ghazali, kemudian ahli tafsir yang lain, Ibnu Katsir yang di Indonesia adalah Profesor Presiden, ternyata ada kemungkinan rujukannya adalah Imam Al-Ghazali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya potong, itulah makna syukur secara harfi. Maknanya kita masuk ke substansi. Yang pertama, kebetulan karena saya dipaksa seperti itu, kok ya pernah baca. Tadi yang pertama, apakah korban itu berdampak secara mikro? Kebetulan yang tanya ini K2C, ngerti ekonomi mikro dan makro. Kebetulan saya pernah belajar seperti itu. Mikro menikah ngaten, secara sederhana bahwa mikro itu efek kecil. Apakah dampaknya korban itu ngefek kepada masyarakat kecil? Kemudian yang kedua, apakah efek kepada masyarakat besar? Yang pertama, ketika kita melaksanakan Idul Kurban sebagai panitia korban, ada satu pembelajaran yang bertanya, sudahkah kita adil membagi dagingnya? Ini wabah kita. Ketika kita belum adil, maka nanti jangan-jangan itu nanti kalau ada yang komplain ini tugas panitia. Tapi insya Allah mungkin di persyaratan kita itu sudah seadil-adilnya, walaupun mesti ada yang kurang puas. Saya jawab yang mikro ngaten. Ketika kita sesekali ke warkop ngaten, warung-warung cilik, ke tukang dagang itu, coba panjenengan rekam. Lumayan, alhamdulillah. Selama 3-4 hari bahkan seminggu yang punya kulkas, awak diri itu bisa rasanya daging. Nah ini ngefek. Berarti korban itu berdampak bagi masyarakat yang kecil. Biasanya no jauh, ya karena keadaan saja. Siapa yang mau? Orang itu semuanya kan minta kaya. Namun demikian karena keterbatasan ekonomi, ngerasa kok kadung mundut daging,
uang beras itu rutin alhamdulillah di masyarakat kecil. Ini efek yang pertama. Secara mikro sangat berdampak. Kemudian yang kedua secara makro. Secara makro itu secara garis besar luas dan ngefek kepada ekonomi negara bangsa kita. Yang terkecil adalah lingkungan pasar. Nah, dengan adanya hewan korban, maka pedagang peternak kambing dan sapi itu alhamdulillah jauh para peternak itu ternyata sapi itu laku sekian. Kalau standarnya kemarin Pak Wakil ya 19, 21, 23 yang paling penak boleh 25. Efek sekali. Sehingga apa? Ini bisa mengangkat ekonomi makro. Nah, seandainya kita cerdik, saya pernah ngomong-ngomong kalau di daerah pegunungan Pagerwojo, Sendang, mungkin Tanggung Gunung, itu yang sudah punya, yang orang yang punya modal artinya, itu ada. Ngaten ini harga sapi anjlok, kemudian mereka beli, kemudian istilahnya menggemukkan. Nah, setelah ditemukan nanti ditunggu 1 tahun demikian, maka harganya akan melonjak. Berarti menikah juga ngefek kepada siapa? Kepada peternak. Nah, momen inilah yang mestinya itu kita manfaatkan sebagai Islam yang berkemajuan. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita itu adalah sedikit orangnya. Kembali kepada tafsir tadi, syukur kita itu akan sempurna ketika kita sudah melakukan dengan hati, ketika kita melakukan dengan ucapan yang sempurna, kita lakukan dengan tindakan. Yang ketiga ini yang bersopan dengan sudah saya awali dengan inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wabtar. Artinya apa? Dengan paham. Nanti tafsirnya kita belajar bersama-sama. Jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan yang pertama mikro dan makro sudah saya sampaikan. Memang ada dampaknya. Saya ulang, biar kita sempurna, maka dengan hati yes, dengan ucapan oke, yang ketiga dengan perbuatan. Raketang 1000 setiap kita masuk masjid itu kita masukkan. Lebih baik tidak ada yang tahu daripada 10.000 tahu nanti ada yang riaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tahun 1912 Yayasan Madalan itu mengajarkan Al-Ma'un itu 3 bulan. Maknanya apa? Maknanya kita mensikapi, sudahkah kita melaksanakan yang ketiga tadi. Saya pun dia minta lagi. Dan 45 nih. Mungkin nanti tuntas. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kebetulan di Taman Sidoarjo itu menjawab pertanyaan yang ketiga ya. Itu ada rumah sakit Siti Khadijah. Kebetulan direkturnya itu teman SMP nyonya saya, Mas Hamdan. Betul. Ketika ada wadah yang namanya rumah sakit Siti Khadijah, itu sekarang alhamdulillah sudah masuk di 3 hektar, punya roh, punya ikatan batin dengan masyarakat, sehingga itu adalah produk. Efeknya
SMP Muhammadiyah itu luasnya tidak ya mungkin sama dengan style ini, tapi letter L itu dibuat sampai dengan tingkat 8. Kelasnya yang bawah itu hanya 9, jadi kita tingkat 9 kita kalikan 8. Yang luar biasa itu muridnya itu antri. Terus sebelum pendaftaran itu biasanya sudah tidak muat. Itu yang saya buat aduan. Kalau Muhammadiyah itu mengatur manajemen meskipun ketika kita syukur pada Allah, maka yang paling sempurna adalah sudahkah kita menolong orang lain, kemudian orang itu membuat suka, maka itu adalah kultur persilikatan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita agak melebar di Malang. Di Malang itu ada yang namanya Unmuk Malang. Mungkin Putrawaya ada yang masuk ke sana. Saya pernah, bukan survei ya, itu memang ada teman. Ketika tahun 2010 saja, sekolah Muhammadiyah dari PAUD sampai dengan SMK 10 kilo melingkar. Itu bangunan fisiknya, karena bangunan fisik itu merupakan roh. Wis kasarane tak siri duwe kowe banguno engko balekno pelan-pelan. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sebetulnya yang dimaksud syukur, bahwa syukur itu kita harus melakukan tindakan, artinya menyenangkan, menolong orang lain. Pengertian orang lain ini tidak pandang dulu. Yang terakhir, bahwa di Papua itu ada namanya Krismu. Jadi gini, ketika Pak Abdul Muti itu menggagas mendirikan Universitas Muhammadiyah di Papua, yang di sana itu masyarakatnya 80% itu Nasrani, dan otomatis mahasiswanya 90%, 80% Nasrani. Tetapi marknya, sangsoknya itu yang menyanyikan adalah orang-orang Papua. Ada teman di Awata yang tanya gini, Pak Tri, Muhammadiyah kok membingungkan sih? Nyapor lu ono Krismu lu panjenengan mana Kristen Muhammadiyah? Iya itu maksudnya lah, itu panjenengan harus punya wacana. Yang dimaksud itu bukan masuk terangnya akidah, itu adalah syiar bahwa Muhammadiyah itu di dalam bersiarnya itu memandaikan semua dari umat manusia. Wong Nasoro ya oke. Lah itulah yang akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa Muhammadiyah ini yang sekarang itu sedang viral adalah organisasi yang terkaya di dunia ya. Organisasi apa? Itu adalah Muhammadiyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dan itu mendapat pengakuan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berarti perserikatan kita itu sudah melaksanakan Islam berkemajuan. Mudah-mudahan waktunya sudah pas. Yang saya sampaikan itu bermanfaat khususnya bagi pribadi, umumnya kepada pulau panjenengan yang dirahmati oleh Allah, dengan satu harapan, mudah-mudahan syukur kita tidak dengan hati, syukur kita tidak dengan ucapan, tapi 1 dan 2 kita laksanakan,
biar sempurna seperti dawai Imam Al-Ghazali, kita melaksanakan syukur yang ketiga. Kita oleh Allah diingatkan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Seandainya engkau bersyukur kepada nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah, dan seandainya kamu kufur, maka azab yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Usikum nafsi wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.